ini yang akan kami tayangkan sebenarnya. Modul terakhir dalam modul 1, yaitu modul 1.4. Bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Budaya positif berarti apa? Tentu hal yang positif, membiasakan hal-hal yang positif. Dari apa? Dari mana? Yaitu dari rasa disiplin. Rasa disiplin berarti kan self-disiplin. Kalau kata Pak Nur Yahman, self itu berarti sendiri. Disiplin itu muncul dari diri sendiri, yang itu memang tentang keyakinan kita. Disiplin itu bisa aku gitu ya. Sudah kita sebagai guru gitu. Jadi di sini saya langsung mengetengahkan dengan apa itu restitusi, karena kita langsung mau masuk di sini. Apa sih restitusi itu? Ini dengan hubungannya dengan disiplin. Di sekolah kita ada peraturan, ada tata tertib, dan ada poinnya. Apakah itu semua memang berpihak pada murid? Ini akan kami jelaskan lagi di saat penayangan pemaparan kesiswaan tentang budaya positif melalui peraturan. Apakah itu sudah sesuai dengan diri kita atau belum? Jadi di kurikulum Merdeka itu memang apa sih Merdeka itu kok dinamai kurikulum Merdeka gitu? Saya pernah disegel oleh Pak Bambang. Apa sih sebenarnya ada PMM, ada guru penggerak, ada kurikulum Merdeka? Itu sebenarnya 11-12 artinya sama saja. Kata merdeka di sini kalau menurut KHD diajar Dewantara berarti berdaya memilih. Jadi kita sebagai manusia merdeka itu punya kemampuan untuk memilih mana yang benar, mana yang kurang benar. Tetapi kalau seseorang itu yang dinamakan merdeka, kata Pak Ki Hajar Dewantara, di situ ada kemerdekaan, di situ ada disiplin kuat. Di saat tidak ada disiplin kuat, tidak akan ada kemerdekaan. Berarti kan kita sudah diberikan aset yang begitu besar oleh negara, yaitu kita menjadi negara yang sudah merdeka. Nah, yang merdeka di sini artinya bukan hanya merdeka diperintah, tetapi juga merdeka untuk memerintah diri sendiri. Saya itu kepengen jadi guru, jangan dipaksakan dong. Saya kepengen jadi pembengkel, gitu ya. Jadi merdeka di situ artinya kalau dia tidak bisa memerintah dirinya sendiri, maka akan ada eksternal, faktor eksternal yang memerintah, yaitu guru. Artinya guru yang membimbing, itu faktor eksternal. Tetapi yang paling bagus, disiplin itu muncul dari dalam diri sendiri atau secara internal. Pakai apa? Ini restitusi ini sangat bagus digunakan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, langsung ke prakteknya. Saya sudah praktek dan sudah ada videonya, tetapi tidak akan saya tayangkan di sini. Nanti di aksi nyata budaya positif, kalau sudah jadi, itu akan saya tampilkan di saat sela-sela koordinasi atau apa gitu ya. Jadi saya tidak hanya omong doang. 9 ciri-ciri restitusi. Apakah kita itu termasuk restitusi atau penghukum atau pemantau? Nanti kita lihat di sini nih, Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Jika ada anak mengalami masalah di dalam kelas, yang pertama itu ada 3 langkah restitusi. Ada segitiga, jadi ada dasarnya. Ini sebenarnya anak diajak dulu, ditenangkan dulu. Ini singkat kok, ya. Jadi ditenangkan dulu. Namanya di sini kalau segitiga restitusi, menurut diagnose seorang ilmuwan pakar psikologi itu mengatakan bahwa yang menjadi dasar kita ke anak yang bermasalah, jangan langsung kamu salah, harus hukum, lari di lapangan. Tidak ada seperti itu. Tapi restitusi distabilkan dulu. Tentu kamu ada alasan mengapa berbuat seperti itu, walaupun harus telaten nih Bapak Ibu. Ini perdebatan yang seru di dunia maya juga. Pas kita zoom begitu, beberapa kuliah dari SMK 45, Adipura begitu itu, apakah bisa pakai segitiga restitusi gitu? Kalau sudah dasarnya distabilkan, ditenangkan, dia sudah menyadari bahwa saya salah gitu, baru naik ke yang miring segitiganya itu. Jadi biar mengerucut menjadi segitiga yang sempurna. Menanyakan atau validasi ya, validasi perbuatan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Atau yang keduanya juga kita menanyakan sebenarnya
semua orang itu pernah berbuat salah, termasuk saya sebagai guru. Namun, apakah ada cara yang lebih baik? Kamu melakukannya tanpa harus menyakiti orang lain. Intinya restitusi itu bagaimana anak tersebut melihat kesalahannya sendiri, terus bagaimana dia menghargai orang lain, termasuk dengan aturan sekolah kepada guru yang lain. Itu, oke. Jadi segitiga restitusi itu sangat damai, enak sekali. Nanti dalam berjalannya peraturan ataupun kesepakatan, nanti bisa kita praktekkan bareng-bareng. Ini tidak bisa mendalam. Terus yang terakhir biar menjadi segitiga sempurna adalah menanyakan keyakinan kelas. Syarat utama dari segitiga restitusi bisa dilakukan, tidak aturan. Karena kalau peraturan nanti jatuhnya hukuman. Tidak melaksanakan A, itu jatuhnya dihukum. Ada poinnya itu. Nah, kita mengambil di sini yang saya mau jadikan aksi nyata adalah bagaimana membreakdown dari peraturan menjadi kesepakatan, tetapi berawal bertahap dari kesepakatan kelas dulu. Kalau sekolah biarkan peraturan, tetapi saya kemarin bersharing-sharing begitu dengan Bu Retno dan tim kesiswaannya itu. Kalau kita membuat atau merubah dari peraturan menjadi kesepakatan itu seperti apa? Ini sudah ada semuanya. Jadi bagaimana tahapannya begitu? Saya kepingin ngumpulkan lagi wali kelas, tapi kalau besok kok bisa selesai karena waktunya saya lihat hanya 1 jam untuk pemaparan kesiswaan, sedangkan untuk peraturan sendiri itu sangat banyak. Nanti saya nyuwun tulung waktu khusus untuk setiap kelas. Dengan kesepakatan kelas, begini Bapak Ibu, kalau peraturan itu guru saja yang membuat, terus nanti jatuhnya ke hukuman. Kalau yang bagus ke penghargaan, tetapi baik hukuman maupun penghargaan itu sama-sama menghukum anak. Nanti ada di sini, gitu kan? Jadi ternyata kurang baik, gitu. Karena begitu kita memberi penghargaan kepada si A, yang si B, C, dan seterusnya itu tidak dihargai ataupun tidak merasa nek kuwi ngono. Nah, itu sudah mengedonkan yang lain, apalagi hukuman, ya. Nah, kalau kesepakatan kelas itu kita rembukan musyawarah dengan siswa. Kalau kamu tidak menghormati orang lain dengan misal mencuri begitu, hak orang lain, barang orang lain dicuri, itu berarti bahasanya kan tidak langsung dilarang mencuri barang milik orang lain, hanya dihaluskan, kalimatnya positif. Namanya budaya positif berarti kita berkalimat positif. Seperti saya ingat Pak Fahru Razi pada awal-awal dulu sebelum sebelanyong, kalau sekarang akan belanyongnya ya. Nek dulu itu murid kayak apa, Pak Fahru saya ngendika baik, bagus, ya kudu ngono kuwi, bagus gitu. Sering bagus gitu. Nah, sekarang kata bagus sudah mulai mereda. Mungkin capek Pak Fahru ya. Nah, terus kalau kesepakatan kelas nanti namanya konsekuensi bukan hukuman, gitu endingnya. Jadi konsekuensi. Kalau dia itu tidak mengerjakan PR, berarti hukumannya bukan lari lapangan dong, gitu. Kalau hukumannya itu lari lapangan berarti hukuman. Ada kuis sebenarnya ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Artinya kalau hukuman itu ada dari peraturan dan itu dampaknya jangka panjang. Anak-anak sering sampai tua itu aku pernah dihukum Bufat. Saya pernah dihukum Pak Bambang. Itu tuh nandes sampai tua. Dan saya ingat waktu dibalang, dilempar karena saya guyon saat itu di pelajaran matematika Pak Abdul Manan almarhum itu saya ingat banget. Sampai sekarang setua saya sudah 58 hampir 59 masih ingat ternyata bagaimana Pak Manan mendeli itu ke saya gitu. Terus saya mengker habis-habisan. Ya Allah, gitu. Setelah itu saya belajar giat untuk bisa matematika gitu. Walaupun tidak pintar matematika yang cukup gitu ya. Nah, kalau konsekuensi itu nanti kalau tidak mengerjakan PR ya suruh mengerjakan PR dong di setelah pelajaran selesai, tidak pas anak-anak ada di situ. Terus kalau ada anak terlambat berarti konsekuensinya bukan lari lapangan atau nguras WC sebenarnya, tetapi yang konsekuensinya nanti disepakati oleh anak-anak. Berarti kalau datangnya terlambat karena ketinggalan beberapa mapel, kalau ini pas ketinggalan Asmaul Husna,
maka konsekuensinya juga harus membaca Asmaul Husna. Tetapi yang masih salah saya lakukan di saat mereka sudah pelajaran masih di tempat kami, sebenarnya tidak seperti itu. Yang bagus menurut segitiga restitusi itu, jika ada anak terlambat, jangan dihukum berlama-lama ataupun dikoreksi diidentifikasi gitu, tidak. Tetapi silakan masuk, tetapi anak kan sudah disepakati. Nanti setelah pulang sekolah, karena kamu kehilangan beberapa menit di awal, maka kalian ada konsekuensinya pas istirahat atau pas pulangnya sekolah. Seperti yang sering dilakukan oleh Bu Retno, itu sudah saya acung jempol itu. Belum guru penggerak sudah bergerak sendiri dan bagus. Beliaunya kalau ada yang belum mengerjakan PR harus dikerjakan hari ini, tapi setelah selesai pelajaran. Jadi ditunggoni sampai selesai. Gitu. Terus itu nanti sebagai program kami. Jadi Bapak Ibu nyuwun tulung, silakan, ini ada kasus dan sebagainya, kita lewati saja karena terlalu lama, ke endingnya aja. Terus saya kembali ke yang budaya positif nih Bapak Ibu, sebentar mensidik. Ini sudah selesai. Baik. Modul 1-4. Ini sudah ruang kolaborasi, tanya jawab tidak usah semena ini Bapak Ibu. Resani, disiplin positif itu seperti ini. Antara teori kontrol dan stimulus respon itu berbeda Bapak Ibu. Dulu saya juga belum tahu, tapi setelah belajar di pelatihan ini, alhamdulillah, Hirobil Alamin ikut kesempatan berpelatihan, sehingga apa-apa yang belum lurus, yang belum baik bisa dilakukan. Mari, ini yang sering kita salah ataupun belum nggak salah karena belum tahu gitu ya. Karena kemarin kita belum tahu. Sekarang kita ayo belajar bareng-bareng tentang bagaimana disiplin itu bisa tercipta dari intrinsik dari diri siswa. Ini yang pertama ada teori kontrol atau teori pilihan. Jadi ada teori kontrol. Kontrol itu berarti kan cara mengendalikan diri kita. Saya mau melakukan atau tidak gitu. Tokohnya adalah William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ingat ini ya, hanya kita ingat bareng-bareng. Kita nggak bisa mengontrol siswa. Ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu tentang diri kita. Jadi silakan kita merefleksi. Nah, makna disiplin itu apa? Di sini ada belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang berperilaku, baik siswa maupun kita sebagai manusia, itu ada di teori motivasi, itu ada 3 alasan kenapa orang melakukan sesuatu. Yang pertama, ingin terhindar dari ketidaknyamanan, gitu ya. Seperti ini, wah masa ibu Fatmah. Atau saya juga menghindari kenyamanan, wah saya nek ora sido saiki padahal harus diunggah nanti malam, saya ora iso oleh biji maksimal gitu karena takut tidak mendapat sesuatu atau tidak nyaman, itu saya nggak mau kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga termasuk sering ada itu, tapi tidak masalah. Yang kedua adalah kalau tadi itu menghindari ketidaknyamanan, yang kedua menghindari hukuman. Nah, menghindari hukuman atau justru mendapatkan penghargaan. Oh, saya harus jadi ranking 1 supaya saya mendapatkan penghargaan gitu ya. Jadi sering ada seperti itu. Oh, saya mau bekerja supaya bisa dapat uang gitu. Tetapi yang paling bagus, motivasi itu adalah ingin menghargai diri sendiri. Yang ketiga, yang paling tinggi tingkatannya, saya melakukan bekerja baik sebagai guru, saya membuat administrasi, saya ikut IHT, itu karena saya menghargai diri saya sendiri. Dan saya ingin menjadi orang yang saya inginkan untuk mencapai tujuan mulia. Dan bagaimana cara memperlakukan orang lain, gitu kan? Jadi kita seringkali berkolaborasi itu bagaimana kita memperlakukan orang lain.
motivasi yang ideal adalah motivasi yang nomor 3. Jadi bagaimana kita menghargai diri sendiri. Jadi bagaimana kita berbuat sebaik mungkin, berdisiplin positif, tetapi itu memang kita menghargai diri kita aja. Kita izin lah kayak orang disiplin dan seterusnya gitu kan. Terus ada 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu. Nah, di sini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Di saat kita sebagai guru, manakah yang paling sering kita lakukan? 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum. Berarti penghukum itu tiba-tiba tidak ada kesepakatan dengan siswa, siswa menjadi takut, terus ada dendam juga, begitu, ya. Terus tidak sesuai dengan konsekuensi, artinya terlambat sekolah atau tidak masuk sekolah berhari-hari, tetapi di PP sama Pak di lapangan. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi gitu ya? Jadi itu kita kontrolnya yang mana? Itu yang paling rendah adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu gini, mau bantu ibu kan kurang apa karo sampean. Kok esok ini sing dilakukan saya, maaf ya. Ya Allah, tak rewangi Pak do maghrib men ketemu bapak ibu lho, nah gitu. Men ketemu bapak ibu karena nek siang atau pagi biasanya bapak ibu belum pulang atau sudah pergi kerja. Nah, tak bela-belain kok sampean yang bolos gitu ya. Nah, merasa bersalah itu anak juga intrinsiknya ataupun dalam hatinya, psikisnya juga kena ternyata kurang baik itu. Dampaknya untuk murid membuat siswa rasa bersalah itu kurang baik karena mereka merasa aku tidak ada gunanya. Oh iya ya, saya nggak bisa membahagiakan orang tua, saya tidak bisa menghormati guru. Ya, bagaimana tuh saya ini dia ada di kebimbangan, apalagi pelajar SMP. Yang ketiga sebagai teman, ngefriend. Ini biasanya anak-anak milenial. Terus guru-guru baru, guru-guru muda itu biasanya memperlakukan sebagai teman. Jadi, kita kan friend. Yuk, ngapa sih kok bolos bareng? Pokoknya nadanya seperti dengan teman. Nah, posisi kontrol kita sebagai teman, baik pembuat rasa bersalah maupun teman, itu sama-sama nanti ketergantungan Bapak Ibu. Kalau dengan si A, Bu A, begitu, si anak itu manut karena merasa bahwa yang sayang sama aku, yang merasa jadi temanku itu Bu A atau Pak A, begitu. Tetapi di saat beliau tidak ada, dia tidak akan menghargai guru yang lain. Itu kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Terus sebagai pemantau, ini guru BK dengan kesiswaan ini biasanya berbasis data. Sing iki sapa sing magar? Iki wis ping piro? Dihitung poinnya. Gitu itu namanya posisi pemantau. Jadi pemantau itu biasanya biasa gitu loh, tapi ada penekanan khusus yang membuat siswa juga kurang mengena hatinya yang dalam yang baik itu gitu ya. Intinya disiplin positif itu kalau bisa memang muncul dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Itu akan lebih abadi sampai menjadi anggota masyarakat di lingkungan luas. Yang terakhir yang paling tinggi itu sepatannya nomor 1 paling rendah, nomor 2 agak ada positifnya sedikit itu, tetapi tetap itu tidak baik. Yang ketiga sedang-sedang karena sudah menjadi teman dan santai gitu ya, tetapi masih ada ketergantungan. Bahkan kita kan merdeka tadi, merdeka itu merdeka tidak diperintah dan merdeka untuk memerintah diri sendiri, harus bisa gitu. Itu baru merdeka. Atau yang keempat untuk tinggi lagi sebagai pemantau. Paling tidak ini kelemahannya adalah kita harus berbasis data. Kata Pak Indra ini ya, harus berbasis data. Kalau tidak ada datanya, mereka keripuk. Tapi kalau ada datanya, dia bisa. Tetapi kan hanya berbasis data. Di saat data tidak ada, siswa tidak akan bisa tertib. Yang terakhir yang paling bagus adalah manajer. Manajer itu ada kolaborasi antara sebagai teman dan pemantau. Jadi kita mengajak pakai segitiga restitusi tadi. Ada menstabilkan dulu kondisi siswa, setelah itu validasi terhadap kesalahan siswa yang dilakukan, menanyakan kesepakatan atau keyakinan kelas. Gitu, oke? Itu manajer tingkatan yang paling bagus. Manajer itu hanya membuat pertanyaan-pertanyaan ke siswa, dan ini sudah saya praktekkan setelah mengenal restitusi, ternyata bagus sekali. Bagaimana kalau kita mau belajar sharing lebih dalam, ikuti besok lagi.
Ya, terus ini kita mau 5 kebutuhan dasar. Di samping ada 3 motivasi, yang terpenting adalah setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar, baik tua, muda, murid, guru, manajer, kepala sekolah maupun apapun. Itu ada 5 kebutuhan dasar yang mendasari perilaku seseorang. Di samping ada motif pribadi yang tadi 3 itu, yang paling bagus adalah yang ketiga, yaitu bagaimana kita menghargai diri sendiri. Terus yang 5 kebutuhan dasar. Oh, nek anak terlambat, kebutuhan dasarnya apa? Coba Bapak Ibu untuk kita lebih berpikir sedikit, karena tadi ada kuis dari Pak Untung yang cukup membuat kita senang gitu ya, berpikir tetapi dengan ceria gitu, sesuai dengan pakar minat kita. Kalau ternyata nggak pinter mendengarkan dan nggak pinter untuk mencerna juga mesti silang merah gitu ya. Nah, kalau misal sekarang ada anak tidak mau pelajaran si A, setiap pelajaran Ibu A atau Pak A itu pasti bolos, tetapi pelajaran sebelumnya dan pelajaran setelahnya itu tidak bolos. Itu apa sih sebenarnya siswa tersebut kebutuhannya yang ingin dipenuhi saat itu? Nah, kita kalau melihat seperti itu kan enak. Oh, bocah kok anak pelajaran si A atau Bu A, Pak A kok bolos yo? Apa kira-kira yang akan dipenuhi oleh siswa tersebut? Ada yang bisa untuk menangkap hal ini? Ini sebagai brainstorming apa ya Bapak Ibu? Apakah bertahan hidup? Kalau bertahan hidup itu kebutuhan apa ya? Makan, minum. Terus ini termasuk reproduksi. Kita nikah itu termasuk untuk bertahan hidup, melangsungkan generasi penerus kesehatan kita, itu bertahan hidup. Terus yang berikutnya adalah penguasaan. Terkadang anak yang jahil itu ingin berkuasa. Dan kebutuhannya bagus ternyata. Hanya kita meluruskan gitu. Memang agak berat, tetapi kalau kita lebih mengenal siswa, berpihak ke murid, itu kita lebih terbuka ternyata. Oh, ini kisah pertentangan dan seterusnya itu ternyata tentang itu ya. Oh, penguasaan. Kalau penguasaan kemarin ada debat sengit gitu. Dengan si A sering tidak masuk begitu. Setelah ditanya ternyata beberapa murid gitu, dia mengatakan pulang itu orang iso pelajaran iku, juk pulang bosen. Terus mixleni mawon. Nek mboten tugasnya numpuk-numpuk. Monggo kula iki memang ra iso. Nah, nek pun ngoten berarti kan termasuk jadi penguasaan, tetapi juga ada kebutuhan yang lain yaitu kebebasan. Ada toh di situ. Terus ada kasih sayang, ini semua orang ini. Yang tengah ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang ini kepingin disayang dan menyayang. Kesenangan. Apa perbedaan kasih sayang dan rasa diterima dengan kesenangan? Kalau kesenangan lebih ke hobi, fresh, healing. Terus yang terakhir kebebasan. Dari kelima kebutuhan dasar, manakah yang termasuk kebutuhan psikisnya dan manakah yang termasuk kebutuhan fisiknya? Ada jiwa raga. Berarti yang raga yang mana Bapak Ibu? Bertahan hidup, ya. Jadi bertahan hidup itu termasuk kebutuhan dasar yang secara fisik, secara fisiologis. Yang keempat-empatnya yang mendasari perilaku manusia justru secara psikis, tidak nampak. Makanya susah membentuk karakter karena tidak nampak. Nah, bagaimana cara membentuk karakter? Sebenarnya ada teori gunung es. Kita flashback dulu yang kemarin. Ada kejadian, gitu ya. Kejadian yang luar biasa yang sama-sama anak kita. Itu yang muncul kayak sidik. Tapi bagaimana? Ada di dasarnya, gitu ya. Kalau yang nampak hanya 12%, 88 ada di bawah. Nah, apakah seperti itu? Tapi kita kan mawas kita saja. Artinya kita membangkitkan siswa. Begitu pula itu kalau yang kurang positif. Tetapi kalau yang positif sekarang, yang kita munculkan anak yang tertib. Tapi bagaimana anak yang tidak tertib itu sebenarnya yang nampak tok gitu. Kayak dia bolos ataupun dia tidak mengikuti pelajaran AB itu kayak sidik loh Mas Mbak, Ibu Pak. Cuman yang di bawahnya kalau kita mengkondisikan, membangkitkan itu lebih besar. Makanya ini saya terima kasih sekali ada rollingan yang syahdu gitu ya. Jadi ayo kita jamah ke bidang yang lain biar semua merasakan. Dan saya mencanangkan
mulai hari ini untuk tahun depan sudah mulai Bu Hanifah atau siapa yang muda-muda yang ada di Wakahumas. Jadi waka-wakanya sudah kaula muda, kita entut wuri handai. Itu kan? Kita bareng-bareng tetapi tetap bersinergi. Karena memang saya ingat benar waktu Sumpah Pemuda di tahun 2018 Pak Fahru Rozi sebagai pembina upacara masih ada tayangannya di notulen kami bahwa untuk menggoncangkan dunia itu cukup dengan 10 orang pemuda, gitu kan? Dibanding dengan beribu-ribu orang tua. Makanya kita yang kaula tua nanti mundur agak sedikit teratur, yang muda-muda, yang energik ada di depan. Siap ya Bapak Ibu? Demikianlah apa yang saya sampaikan, dan saya memohon Bapak Ibu, ini ada di segi positif nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan sudah tahu, ini tidak perlu saya sampaikan. Teori motivasi hukuman sudah tadi ya. Ini yang perlu kita kaji sebelum besok masuk ke peraturan dan kesepakatan. Hukuman adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba tanpa melibatkan murid dalam pengambilan keputusan. Bla bla bla. Hukuman ini berasal dari peraturan. Punya kita sebenarnya sudah bagus, namanya tata tertib dan tata krama. Tetapi endingnya di situ banyak larangan-larangan itu. Nah, di budaya positif ini bagaimana kita ojo melarang, tetapi membentuk, gitu. Jadi jangan dilarang merusak barang milik sekolah, dilarang merokok, gitu. Kita menjaga kesehatan akan lebih enak, gitu, dengan kalimat-kalimat positif. Nah, perbedaannya dengan konsekuensi berarti dengan kesepakatan tadi di atas, tidak perlu banyak-banyak, tetapi tahun ini kita hanya kepingin rapi baju, hadir tepat waktu, mengikuti pelajaran dengan baik, mungkin ada 3 dulu atau 5 dulu, kita sepakati di besok pas peraturan penayangan oleh kesiswaan. Konsekuensi itu telah terencana dan disepakati, lebih the good untuk intrinsik siswa, melibatkan diskusi dan kesepakatan antara guru dan murid. Konsekuensi diberikan berdasarkan peraturan yang telah diketahui sebelumnya oleh murid, biasanya berupa tindakan yang membuat murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, seperti kehilangan waktu bermain dan menyelesaikan tugas tertentu. Kalau yang di atas hukuman jangkanya panjang, sampai kita umur tua masih ingat masa-masa sekolah kita. Kalau kita paling yang mengesan begitu itu, kayak umur 5 tahun dulu pernah ingat seperti ini gitu. Dan itu termemori dan menjadi intrik dari ada di dalam hati. Makanya kalau diperlakukan secara tidak adil biasanya menumpuk jadi bom, mereka jadi tidak taat aturan, sakar dewi gitu ya. Nah, ini hanya jangka pendek. Kalau konsekuensi kehilangan waktu bermain, pas istirahat temannya dia tidak bermain gitu ya, tapi mengikuti konsekuensinya, atau menyelesaikan tugas tertentu di setelah pelajaran usai gitu. Jadi hanya dampak sedikit aja. Oke. Saya nyuwun hanya saya suwun untuk 2 pertanyaan atau penanggapan atau umpan balik atau refleksi boleh. Nyuwun dengan sangat biar diabadikan begitu nggih. Nyuwun tolong apa yang saya sampaikan ini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita pengibasan itu kita sebenarnya saling mengingatkan. Terus ini yang saya dapat gitu, walaupun ini tugas, tapi saya memunculkan dari diri sendiri bahwa ilmu yang ditularkan kita merasa malah lebih menguasai. Tetapi kalau dipendam sendiri, saya tidak ada tantangan gitu. Kalau seperti ini kan terus ada pertanyaan, ada kritikan, ada masukan gitu, itu yang akan bisa membangun, mewujudkan impian saya menjadi guru yang ramah kepada anak, menjadi guru yang baik untuk murid. Monggo Bapak Ibu, kaum ibu 1, kaum bapak 1. Monggo. Memang yang perlu kita dalami, yang perlu kita pahami untuk kedepannya memang kita perlu memisahkan apa bentuk hukuman yang harus diterapkan kepada siswa dan apa konsekuensi yang harus dilakukan oleh siswa, karena semuanya pasti berdampak secara jangka pendek maupun jangka panjang seperti tadi yang sudah dijelaskan. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya itu
dan tidak dilarang, itu tidak pantas kita memberikan kesadaran apapun. Tapi apabila itu sudah masuk dalam aturan-aturan yang sudah ditetapkan, maka kita harus mematuhi aturan tersebut. Nah, itu berarti kita harus berusaha bersikap bijak bagaimana menetapkan apakah itu masuk dalam hukuman, apakah itu masuk dalam konsekuensi dari kita. Terima kasih Pak Utum. Bapak Ibu, ini ada tanggapan, bukan pertanyaan, ini tanggapan yang bagus sekali. Kita ya sebagai manusia atau kita melihatnya sebagai murid, biasanya berlaku sesuatu itu pilihannya kan yang baik. Saya berbuat baik, menurut saya itu baik. Jadi sebagai orang eksternal itu tidak boleh menjustis kamu salah, kamu benar. Itu memang benar Bapak. Cuma kalau yang membedakan hukuman dengan konsekuensi sebenarnya saya dulu juga bingung Bapak. Tetapi setelah saya mempelajari tentang bagaimana hukuman, bagaimana konsekuensi, bagaimana kesepakatan kelas dan bagaimana peraturan, ternyata saya lebih terbuka untuk melaksanakan ini. Jadi ciri-cirinya adalah hukuman itu ini di sini sudah dilakukan secara tiba-tiba, tidak ada kesepakatan, tidak ada ini itu. Walaupun kita tidak terus ini ya sudah nggak ada peraturan, tidak seperti itu Pak. Hanya mungkin bahasanya itu kalau peraturan top down dari atas ke bawah, kita buat yang seperti biasanya. Kan saya bertahun-tahun di sini kalau pas review tentang peraturan tata tertib, Kompas tahun lalu hanya diberi tahun dan tidak direview menjelimet sekali gitu, sampai akhirnya tanda tangan kepala sekolah sudah selesai dilakukan. Nah, ini tidak seperti itu Pak. Jadi tetap ada yang namanya poin sebenarnya. Kalau kemarin kita bahas sengit di kesiswaan antara memberikan disiplin dengan hukuman atau itu mau konsekuensi. Intinya kalau hukuman itu berupa kayak apa ya? Saya melihatnya itu anak ketakutan, tidak menyadari kesalahannya, terus hanya berlaku satu arah. Saya memiliki aturan, sekolah memiliki aturan. Kamu sekolah di sini, maka taati aturan yang sudah dibuat di sini. Gitu. Terus nanti itu baik bentuknya bisa fisik, bisa psikis, itu verbal gitu ya. Terkadang poin meneh saya juga sering melakukan itu. Sampai meneh mas, kok bosan ketemu Bu Fatma gitu. Itu termasuk sebenarnya sudah mendiskreditkan siswa atau murid gitu. Tetapi kalau konsekuensi itu perbedaannya adalah karena sudah ada kesepakatan Pak. Kalau misalkan melanggar tidak memakai sepatu hitam, itu konsekuensinya apa? Apakah harus telanjang tidak pakai sepatu sekalian? Ataukah diperingatkan cukup? Kalau bisa diperingatkan cukup kan tidak apa-apa. Tetapi karena alasannya biasanya kan tidak punya, terburu-buru, ataupun mungkin punyanya hanya itu. Bapak Ibu dulu pas membelikan tidak tahu kriteria semua harus dominan hitam dan seterusnya. Nah, intinya kalau hukuman satu arah, kalau konsekuensi ada timbal balik antara murid dengan kita. Sebenarnya kalau endingnya kedisiplinan, menurut kita itu semua mendisiplinkan Pak. Terkadang kita di sini aja sering bumerang. Artinya bocah diloske terus, di rumah juga diloske terus, akhirnya nek ora disentak, orang dipakai kalimat sing pandes, orang mandi. Tapi itu dampaknya itu panjang Pak ternyata. Begitu deh. Semoga tidak puas biar belajar lagi. Mau berpendapat lagi? Jadi kalau seorang kiai itu malah yang boleh berbuat dosa karena tahu bagaimana cara tobat. Iya. Kemudian yang boleh melanggar hukum ya yang membuat hukum karena tahu bagaimana caranya berkelit. Nah, kita jangan sampai pada saat menetapkan sesuatu jangan sampai berposisi seperti itu. Iya. Siap Bapak, bagus banget. Ini penguatan materi untuk hukuman dan konsekuensi dalam disiplin positif untuk membudayakan hal yang positif di sekolah kita. Terima kasih, berikan aplaus yang meriah untuk Pak Untung. Kita akan lebih mendalam besok di peraturan yang akan dibawakan oleh tim kesiswaan. Yang dari Ibu satu, mau melatih apa yang disampaikan oleh Ibu itu sangat menginspirasi kita semua.
Oke, semoga nantinya apa yang disampaikan oleh Bu Fatmawati itu bisa kita terapkan di lingkungan sekolah sehingga nanti menjadi suatu kebijakan baru di sekolah kita untuk kita awali mulai dari tahun ajaran ini. Nah, itu yang saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Ya. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya tentu banyak kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali atas kelonggaran waktunya, atas kesempatan yang diberikan ke kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini sedikit membuka wawasan kita dengan kita berkolaborasi untuk memajukan SMP Negeri Windusari, bahwa seorang guru itu tergerak dulu, terus bisa bergerak dan mau bergerak, setelah itu menggerakkan. Jadi kalau slogan di Guru Penggerak itu ada tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia, salam guru hebat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.